Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan beracara, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara pelan-pelan duduk. Saya tidak katakan amin, berarti Anda dan saya tetap dalam sikap doa dan di dalam doa. Boleh mainkan keyboardnya? Terima kasih. Saudara, kita perlu tahu, ketika saya mendalami, coba belajar lebih dalam atau belajarlah, saya menemukan Allah yang kita sembah itu Allah yang berkunjung ke bumi. Semua dewa, semua kepercayaan, dia membangun dalam sistem kepercayaan. Apa yang disebut doktrin itu tidak salah. Tetap yang membuat Allah kita berbeda, the original design. Dia tidak memberikan doktrin itu sebagai yang utama, tapi kehadirannya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Dan kata pertama, saya nggak pernah bosan sebutkan ini, adalah di manakah engkau? Buat saya kata itu bergema dari generasi ke generasi. Tuhan tahu lokasinya Adam. Berarti bukan di mana kau tidak tahu, tapi manusia kehilangan frekuensinya. Kerinduan Tuhan untuk menjumpai manusia. Umatnya tidak berhenti karena manusia jatuh dalam dosa. Kenapa dia membebaskan bangsa Israel? Ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk membebaskan dari perbudakan, supaya umatnya tidak hidup sebagai budak. Who is slave? No identity, no dignity, and no destiny. Percayalah, banyak orang hidup dengan posisi no identity. Kenapa Indonesia ini belum maju? Karena kita belum membangun secara penuh identitas sebagai bangsa. Trauma penjajahan itu masih terus. Sehingga pemerintah, saya tidak bicara politik, pejabat tidak selalu dia menjadi bapak, tapi seringkali menjadi penguasa. Itulah perbudakan. Berita Paskah adalah berita kelepasan dari budak. Tetapi tujuan kedua, Keluaran 29 ayat 46. Aku Yahweh Elohim membawa mereka keluar, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Dan Israel, dia diberi berita Tuhan Yahweh Elohim, bukan hanya dari ceritanya Musa saja, tetapi mereka lihat dengan mata mereka. Ada awan turun di Gunung Sinai. Bahkan Musa berkata, engkau mendengar suaranya. Setuju? Kepercayaan lain dapat cerita. Itu pun mereka percaya. Orang Israel gak cuma dapat cerita. Dia lihat. Makanya dia disebut Jehovah Shammah. Apa itu Natal? Perayaan? Yes. Hari khusus orang Kristen? Ya. Mari kita lihat maknanya. Sebuah kunjungan surga yang tidak terjangkau. Kata surga itu buat manusia secara umum apa? Nanti urusan orang meninggal, nanti masuk surga atau neraka.
berkunjung ke bumi. 1 Yohanes 1, kami telah melihat terang itu firman, kami telah raba dia. Saya bahasakan, sehingga surga yang unreachable atau transcendent menjadi imanen, menjadi affordable, menjadi reachable. Itulah ide dari Injil. Dia bukan hanya membawa berita pengampunan nanti kita meninggal masuk surga. Itu ya, saya tidak ingin mengecilkan terima kasih. Amazing grace. Once I was lost but now I'm found. Tetapi pengampunan diberikan karena ada kejatuhan. Anda dan saya secara manusia kalau sakit kita minum obat. Tapi kita tidak lahir dan hidup untuk minum obat. Yang setuju katakan amin. Kita hidup untuk makna. Kita hidup untuk mencapai sukses. Bukan untuk minum obat. Tapi obat dibutuhkan karena kita sakit. Pengampunan diberikan karena kejatuhan. Sehingga Allah yang transcendent adalah sebuah kekeliruan kalau mengatakan manusia ujuk-ujuk, bahasa Jawa, datang sama Tuhan, nyampe. Karena dunia surga dan dunia bumi itu dua hal yang berbeda. Contoh logika aja. Anda dan saya secara umum mau ketemu Pak Prabowo, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa masuk ke kantornya Pak Prabowo? Nggak bisa. Tapi kalau Pak Prabowo yang kepingin ketemu kita, bisa nggak? Bisa. Yang bawah nggak bisa ujuk-ujuk datang. Kalau nggak ada inisiatif yang atas mau ketemu yang bawah. Setuju? Paulus menegaskan darah daging tidak bisa ambil bagian dalam kerajaan surga. Dia adalah Bapa itu terang yang tidak terhampiri, api yang menghanguskan. Untuk apa Yesus datang? Supaya dia mewakili, menjadi Allah yang transcendent, imanen. Sebab Bapa itu transcendent, unreachable. Tetapi ada sebuah pernyataan, karena begitu besar kasih siapa? Bapa. Dia ingin ketemu. Saya mendalami Trinitas. Dengan saya tidak kalau saya menyampaikan bukan tentang sebuah doktrinnya. Apa maknanya? Saya bisa katakan dengan dua kalimat. Bagi mereka yang belum percaya, engkau mau pilih Allah yang dia bos, kue budaknya, atau Allah dia berkata, aku bapakmu, engkau anakku. Yang kedua, Allah yang kau harus percaya, diminta percaya, engkau nduwo, engkau sembahyang, engkau katanya harus taat perintahnya, tapi dia nggak pernah nemuin kau, dia nggak kepingin ketemu, kau juga nggak bisa menemui dengan Allah yang dia pingin menjumpaimu dan dia bisa kau temu. Gimana dia caranya ketemu? Itulah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya punya istilah yang dari tim saya. Aneh tapi nyata, mau disebut gadokpologi ya boleh. Anda jangan terlalu tegang, kita kan sudah kenal lama tuh ya. Ngomong-ngomong aja. Kalau ada istri kehilangan suami, namanya apa? Kok diam semua? Dan dijawab gitu loh, janda. Kalau ada suami kehilangan istri, duda. Anak kehilangan apa? Bapak, namanya yatim. Ada istilahnya. Anak kehilangan ibu, piatu. Kehilangan dua-duanya,
yatim piatu. Tapi saya cek bahasa Inggris yang tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada. Bapak kehilangan anak. Aneh yo. Saya merasa ini gadokpologi. Tuhan itu membuat bahasa manusia tidak ada istilahnya. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, dia bapak yang kehilangan anaknya, tapi dia tidak mau punya sebutan bapak yang kehilangan anaknya. Dia cari, dia golei sampai ketemu, dia bawa pulang. That's the idea. Katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku. Dia Allah yang berkunjung. Dia membawa surga yang imanen. Coba ditayangkan Efesus 1 ayat 3. Tapi bahasa Inggris kalau tidak kesulitan. Kalau kesulitan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oh, ada. Efesus pasal 1 ayat 3. Mana ini saya cari kok ada. Ini. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Oh, nggak biasa tayangkan ayat ya. Oke. Baca yang terakhir, spiritual blessing in, bukan bahasa Indonesia Pak, di dalam sorga. Ini keliru saudara. Heavenly places. Bahasa aslinya epouranios. Mohon maaf kalau agak keliru. Kalau sorga uranios. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Yang membuat kita made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places. Itu surga di bumi. Itu sebuah metaverse. Makanya ada dua kata apa? Padang rumput. Mazmur 23, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Kenapa? Karena dia berbaring di padang rumput. Itu sebuah habitat surgawi. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk, keluar, menemukan padang rumput. Jadi kita harus menemukan tempat itu. Habitat itu. Karena setiap makhluk dan habitat itu should be in one. Sebelum Tuhan menciptakan ikan, dia bikin apa? Laut. Jadi dia ciptakan wadah. Karena makhluk dengan wadah itu harus jadi satu. Harus alignment. Kalau ada panda ditaruh di Semarang, dijamin nelongso, kuru, mati. Padahal Semarang banyak mall dan banyak kuliner. Karena bukan habitatnya. Ikan ditaruh di darat, kelepek-kelepek. Betul? Waktu Tuhan bikin pohon, dia ciptakan apa? Daratan, wadahnya. Waktu dia bikin manusia, ciptakan. Dia siapkan Taman Eden. Physically but heavenly. Karena manusia adalah makhluk ilahi. Habitatnya harus surga. Halo. Agama nggak nyediain. Yesus datang supaya engkau menemukan your dwelling places. God's dwelling places. Berbahagialah
Hai orang-orang, Mazmur 84, yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya meninggikan nama-Mu dan menaruh harapnya padamu. Terus berbahagialah, saya nyanyi, hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka kan berjalan makin lama makin kemana? Kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bukan rahasia lagi. Banyak orang pelayanan tambah lama, sudah berapa? 10 tahun, 20 tahun. Bukan tambah kuat, tambah capek, tambah tuwek. Saya tidak ngomong fisiknya, hatinya. Padahal ayat firman Tuhan bicara makin lama makin kuat. Harus ada rahasia. Itulah pit stop heavenly place. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak hanya soal pelanggaran, tetapi dia mengalami mutasi. Mana ini kerpaan saya? Ini. Makanya anak yang hilang pulang dalam keadaan apa? Jubah rusak. Dia nggak hanya butuh pengampunan, dia butuh pemulihan, kesembuhan. Karena rusak. Karena dosa sama maut itu hadir di bumi bersama. Ngerusak. Nggak usah orang berjahat. Orang baik pun rusak. Dirusak. Terluka. Capek. Tawar hati. Itulah kehidupan di dunia. Enggak ada yang enggak capek. Hidup ini melelahkan, saudara. Kalau secara manusia saja. Itulah rest. Kita harus menemukan. Bukan hanya berhenti percaya akan kasihnya, tapi menemukan kunci pintu masuk sehingga itu menjadi realita. Ketika HP kita lowbat, nggak hanya listrik tersedia, listrik boleh kita pakai, tersedia. Tapi kalau kita nggak ketemu stop kontak dan nggak punya charger, maka listrik itu yang tersedia melimpah pun tidak pernah masuk ke HP kita. Setuju? Jadi dikasih Allah dan tinggal dalam kasihnya, itu dua hal yang berbeda. Semua anak Tuhan dikasih Bapa, katakan amin. Tapi tidak semua menemukan padang rumput. Itulah saatnya kita harus tahu Allah kita ini realita. Bukan hanya belief system. Dewa lain gak pernah menampakkan diri. Tahun lalu kami ke Jayapura. Kita diizinkan menjangkau anak-anak muda. SMU seluruh Jayapura. Ada 600 orang. Saya cerita tentang kasihnya Yesus.
Ketika seorang pemberita agama atau kepercayaan cerita tentang sang pendiri agama itu dengan segala hormat, dengan segala kehebatannya, tentu saja pasti orang hebat. Tapi sang pendiri atau nabi itu nggak pernah datang, nggak pernah hadir, berhenti di sebuah cerita. Kita melihat sendiri ketika kita cerita Yesus kepada anak-anak Papua yang tidak berbapa, yang mengalami luka itu, tentang Yesus. Yesus itu datang dengan rohnya. Itu bukan berhenti cerita, itu realita. Kita sendiri sampai bengong, kok iso ya? Kalau secara logika, wong aku ini cuma cerita. Tapi dia hadir. Amin. Itulah gereja. Kita berkumpul hanya bukan berhenti mendengar khotbah. Pelayanan Yesus itu 3, itu kita harus minta. Preaching, terus healing, terus deliverance. Setuju? Berkhotbah, menyembuhkan, dan mengusir, atau sudah lebih ngomong kesetanan kok rasanya kok kurang sopan, kelepasan. Slide nomor 4 langsung. Ketika Tuhan selesai puasa 40 hari, dia membaca kitab Yesaya. Itu bukan baca, deklarasi, proklamasi. Apa bedanya baca sama proklamasi? Baca itu orang biasa. Kalau deklarasi proklamasi, orang yang diberi dan punya otoritas. 17 Agustus 45, Insinyur Soekarno bukan membaca, memproklamasikan atas nama otoritasnya rakyat Indonesia. Hari ini lahir NKRI. Coba perhatikan, saya pakai bahasa Inggris bukan apa-apa karena ini terjemahan yang benar. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengurapi aku, bahasa Indonesia yang lebih baik, membawa kabar baik buat orang miskin. Setuju? Dia nggak cerita masuk surga. Saya kaget. Ini penting karena ini sebuah hakikat. Proklamasinya Soekarno itu menunjukkan untuk apa Indonesia itu lahir. Untuk apa dia datang. Kabar baik buat orang miskin. Kebutuhan. Yang kedua apa? Ini nggak keluar bahasa Indonesia. To heal the broken heart. Kesembuhan. Yang ketiga, kelepasan. Katakan, kebutuhan, kesembuhan, kelepasan. Saya kaget waktu saya lihat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya di bumi, di surga. Permintaan pertama apa? Berikan makanan, kebutuhan. Ada pengajar, jangan minta uang, jangan minta rezeki, itu kedagingan. Enggak. Bahasa Jawa mantap, njalu ona. Karena orang hidup di bumi itu apa? Isu utama apa? Salah satu, kebutuhan. Ada amin enggak? Tuhan sendiri bilang, semua bangsa mencari apa yang kau pakai, apa yang kau makan. Tapi kerajaan sorga bukan itu. Carilah kerajaan sorga. Tetapi dia memanifestasikan karena kita butuh. Yang kedua, kesembuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Supaya engkau sembuh. Yang ketiga apa? Kelepasan. Next. 5, nomor 5. Jadi
kasihnya itu bukan kasih umum, tapi kasih apa? Yang personal. Sedikit naiklah agak, tapi ini perlu. Yesus ada cerita prajurit tentara, dia luka, lumpuh. Dia datang untuk sembuhan. Dia butuh apa? Sebentar, saya tarik mundur. Kabar baik buat orang miskin itu apa? Percayalah, bukan cerita masuk surga. Bayar kos-kosan, bayar kontrakan, uang muka gedungnya anaknya masuk universitas, bayar utang. Setuju? Itu kabar baik. Kabar baiknya orang sakit apa? Orang boleh jadi triliuner, miliarder, tapi waktu COVID dia ditutup begini oksigen. Yang dalam pikirannya apa? Ya apa sembuh. Amin. Amin. Dia enggak pikirin gimana saya dapat 10 M ya. Enggak. Ya apa aku waras keluar dari rumah sakit. Itulah Injil. Jadi ketika kunjungannya sebelum tujuan, dia bicara pemulihan. Karena orang yang terluka, dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa melakukan panggilan. Orangnya nggak nemukan jubah, jubahnya rusak, jubahnya bau, najis. Dia nggak bisa terima cincin. Dia harus pulih dulu. Bukan berarti pulih itu tujuan. Kalau orang sakit nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja ya nggak mungkin sukses. Amin. Dari sakit jadi sembuh. Tapi saya lihat dia bukan berhenti sakit sembuh. Ada levelnya. Sakit sembuh, diare, buang racunnya, sembuh. Sembuh itu lain dengan sehat. Mungkin prajurit ini bisa mulai jalan, tapi tidak otomatis dia bisa jadi tentara lagi, betul? Sakit, sembuh, sehat, kuat. Yang terakhir saya punya istilah, glowing. Tahu glowing? Kalau orang mandi itu bersih. Tapi kalau didetok terus diresiki, saudara, lama-lama glowing. Targetnya Tuhan itu bukan berhenti sakit sembuh. Sembuh sama sehat itu beda. Sudah sembuh tapi jalannya masih lemah. Itu sembuh tapi lemah. Sehat dia beraktivitas. Kuat itu beda. Bugar itu beda. Di Alkitab ada glowing. Ada. Musa itu glowing. Stefanus itu glowing. Targetnya Bapa itu bukan cuma sembuh, bukan cuma pengampunan. Glowing, katakan kanan kiri. Glowing yuk. Ibu-ibu ngerti. Bapak-bapak kalau enggak ngerti tanya ibu. Mimpinya ibu itu apa? Glowing. Nyinggung sedikit. Di negara ini bagian keamanan permisi tidak mengecilkan. Ada yang namanya Satpam, Hansip, Polsek, Kodim. Tapi harus ada yang namanya, tahu cerita ini lepas politik benar salah. Delta Force bisa nyulik Presiden Maduro. Itu 30 orang lawan ratusan. Itu namanya Kopassus. Dari gereja, iya boleh, betul ada Satpam Polsek itu sudah memang dibutuhkan. Tapi harus ada teknologi rohani yang menghasil melahirkan Kopassus. Ini ono to Kopassus di Alkitab? Ada. Sopo Pak? Elia. Elia itu Kopassusnya Tuhan. 1 lawan 300. Di zaman sekarang ada Pak.
Morris Cerullo pernah lawan berapa ratus dukun di Haiti. Di tepi satu. Tuhan kasih otoritas. Saya tidak ngomong sendiri benar. Tapi orang-orang yang bisa perang. Bukan cuma bisa nari. Maaf, bukan nari profetik bagus ya. Bukan cuma joget. Tapi sebelum itu sembuh dulu. Jadi Yesus tidak hanya nanti pulih dia jadi apa? Jalan. Dia bisa kembali jadi prajurit. Bisa perang. Katakan amin. Nah, kita mulai. Makanya kehadiran next. Tidak ada orang yang gak pernah terluka. Sama seperti badan kita pernah memar, pernah lecet. Demikian hati kita. Tuhan menggambarkan orang sampai kemarah. Ada air tapi airnya pahit. Ketika kayu lambang salib itu dihadirkan, air yang pahit jadi manis. Gak cukup hanya berseru, tapi kehadiran. Tuhan pernah buat statement yang bikin marah orang Yahudi. Ini menohok. Di zaman Elia, ada banyak janda nabi. Katakan janda nabi. Rupanya janda nabi berarti pendeta. Bukan preman. Tapi kita lihat, janda nabi tidak mengalami pemulihan ekonomi. Kecuali janda di Sarfat. Saya nggak perlu tayangkan, tapi saya siapkan ayatnya. Saya dulu pikir, oh Tuhan hanya mau memulihkan janda Sarfat. Tidak. Yang saya dapat pengertian, Tuhan tidak menemukan pijaan. Tuhan mau memulihkan semua, katakan amin. Tapi Tuhan butuh iman, tuh pijaan. Ini orang aneh. Elia dikasih tahu kok bahkan di take care, di hospitality sama seorang janda. Siap Tuhan, pasti janda kaya. Setuju? Pikiran Elia. Kalau saya jadi Elia juga gitu. Masuk Sarfat itu Asyur, bukan Israel. Ada janda miskin mengais-ngais kayu. Tuhan bilang itu. Elia nurut. Minta minum. Orang ini cuma punya satu genggam roti. Tepung sama minyak dimasak buat orang dua. Terakhir 2 nasi bungkus. Berapa di Semarang? 20.000, 25.000, 50.000. Barang sudah dijual. Uang kos belum bayar. Terakhir ada orang luar minta, kasih aku minum. Dia beri space untuk mengambilkan minum. Ini orang luar biasa. Lah, next. Ditayangkan aja. Elia minta yang tidak sopan. Bu, mau ngambil minum. Iya. Jangan minum tok. Semangat nih bu. Langsung bengok. Demi Tuhan Allah yang hidup. Saya bahasakan bahasa Semarang. Pak, sampean gak keliru tak? Aku iki wong melarat pak. Cuma punya tepung 1 gem. Elia bersaksi, berfirman Tuhan. Akhirnya dia percaya. Diberikan, dia pulih. Next. Gelarnya 1 ayat berikutnya. Next. Dikatakan perempuan pemilik rumah punya kebutuhan lain. Jadi kebutuhan itu apa? Pemulihan ekonomi plus pulih dari kehilangan. Kekurangan dan kehilangan. Tidak usah angkat tangan. Siapa yang pernah kehilangan? Saya aja yang angkat tangan. Tapi saya pastikan Anda pernah kehilangan. Apakah itu uang, dana, atau orang yang kau kasih, whatever. Ternyata Alkitab itu penuh cerita
kehilangan, termasuk Tuhan sendiri. Kita lihat apa yang terjadi pada anaknya. Anaknya mati dan dikembalikan. Next, nomor 9. Alkitab itu banyak cerita penghapusan dan pelunasan hutang. Tuhan itu punya karakteristik beberapa yang mungkin tidak terpikir. Satu, Tuhan itu suka neraktir, katakan amin. Suka ngajak makan. Anda kalau anak Tuhan harus belajar hobi neraktir orang, katakan amin. Lihat dia kasih perintah Petrus, ngajak apa? Makan dulu. Amin. Tapi hal yang lain, Tuhan Allah Yahweh Elohim itu Tuhan yang suka ngelunasi utang. Katakan amin. Zaman Elisa ada jandanya nabi, istrinya nabi, bukan istrinya preman. Jadi ada nabi itu suka berbuat kriminal atau suka berdoa? Suka berdoa. SQ-nya tinggi, FQ-nya rendah, saudara. Mati ninggalin utang. Loh, ini cerita Alkitab. Ancamannya anak jadi budak. Itu zaman itu. Bukan debt collector nyita. Anaknya diambil jadi budak. Caranya Tuhan supranatural melalui natural. Itu secara umum saya lihat dia bekerja supranatural yang melalui natural. Kue duwe apa? Cuma 1 buli minyak. Pulang. Minjam tetangga. Galon opo apa. Bawa masuk rumahmu. Tuangkan minyak itu. Dan minyak itu gak pernah habis. Sama seperti janda di Sarfat. Selesai dia bawa datang ke Elisa. Sudah Pak Nabi, Pak Elisa. Jual, lunasi hutangmu, sisanya depositokan. Itu kira-kira kalau bahasa sekarang. Lunasi hutang. Dan memulihkan kehilangan. Itu karakteristik Tuhan kita. Catat. Saya kasih belum lego, belum yakin. Perempuan Sunem. Next. Ini zaman Elisa juga. Ini kebalik, orang kaya terus. Next. Berikutnya. Perempuan Sunem. Jadi semua punya kebutuhan. Kebutuhannya lain-lain. Ada seorang hamba Tuhan punya penglihatan marifat, diundang orang kayanya LA. Orang kayanya Semarang aja sudah kaya, apalagi LA. Makan bersama, nggak mungkin cerita percaya Yesus nanti usahamu diberkati, orang sudah sugih kok. Ngomong-ngomong, hamba Tuhan ini ngomong, saya kok lihat seorang gadis ya, kecil, pakaiannya gini, rambutnya gini. Istrinya bos ini langsung jerit, Tuhan hidup, nangis. Ada apa, Bu? Itu anak kami, minggat. Jadi orang ini kebutuhannya bukan duit, reconciliation. Anaknya minggat, hilang. Tuhan mau bawa dia kembali. Nangis, doa bersama. Sunem dia orang kaya, kebalik. Jadi Tuhan itu gak berperkara orang miskin, orang kaya, semua. Orang kaya juga punya kebutuhan. Dia kaya tapi tidak punya anak. Mandul, suaminya sudah tua. Dia bilang apa? Tahun depan atau waktu itu kamu gendong anak. Tapi mengandung. Caranya apa? Supranatural yang lewat natural. Bukan cuma tiba-tiba anaknya. Berarti suaminya gereng lagi itu. Katakan amin. Loh. Anda itu baca Alkitab terlalu rohani.
Itu suaminya sudah tua. Gimana Ishak lahir? Tuh Abraham yang ngaku sendiri loh. Aku ini sudah mati pucuk. Mati pucuk itu apa tuh Bapak Ibu Saudara? Jangan terlalu rohani. Impoten. Istriku Sarah itu sudah menopause. Gimana Ishak lahir? Itulah natural, supranatural yang lewat natural. Berarti vitalitasnya Abraham itu kembali, kesuburannya Sarah itu kembali. Setuju? Nah, perempuan Sunem itu punya anak. Tapi setelah itu mati. Kehilangan. Jadi rupanya kebutuhan kehilangan. Pemulihan dari kebutuhan kehilangan. Ini dua yang mau dipulihkan. Saya belum ngomong kesembuhan. Izinkan Tuhan bicara. Apa yang hilang dalam hidupmu, yang pernah hilang. Saya bisa bersaksi. Saya nangis. Dan Tuhan pulihkan. Sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti. Ayat 16, slide nomor 16, sorry. Yakub dan Esau. Slide nomor 16. Ternyata dua-dua pernah kehilangan. Berikutnya, nanti kembali lagi. Berikutnya. Apa yang dialami Yakub ini bukan preman, tokoh Alkitab. Tapi mengalami patah hati. Kehilangan siapa? Anak yang dikasih. Dan selama 15 tahun, kalau nggak salah 13 atau 15. Tidak ada pengalaman rohani. Kalau orang pelayan itu lumpuh karunianya berhenti. Karena apa? Patah hati. Nangis tok. Tapi cerita Alkitab, dia baru percaya ketika keretanya Fir'aun itu datang. Dikirim sama Yusuf. Tenan. Baru dapat cerita dari Yehuda, gak percaya. Saking susahnya. Anakku mati, sudah mati. Anakku yang kusayangi. Begitu Fir'aun keretanya ada, tenan. Dia berjalan, ketika dia lihat Yusuf, lari dua-dua, dipeluknya. Yusuf meluk ayahnya. Dan Yakub ngomong apa? Hari ini aku siap mati. Aku rela mati pun gak apa-apa. Sebelumnya, sekarang bolehlah aku mati. Ini cerita kehilangan. Saya merinding dapat cerita kisahnya Pak Awondatu. Pernah dengar Pak Awondatu GBDI almarhum ya? Tokoh sini. Dia waktu di awal jadi pendeta, dia punya anak umur 2 tahun atau berapa meninggal. Dia marah sama Tuhan. Dia gak bisa terima. Kita semua punya batas. Tuhan tahu. Katanya, saya merinding. Dia datang ke kuburnya. Dia nangis. Dia sudah siap. Setelah ini aku berhenti jadi pendeta. Tapi waktu dia sudah di puncak batas kekuatan, aku gak bisa terima. Hadirat Tuhan turun. Dijamah Tuhan. Nangis.
keluar saya baru tahu lagu Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahmu. Saya lupa. Menghiburku. Ya, saya pernah nyanyi itu tapi ya enteng-entengan aja. Setelah dengar cerita nih, Tuhan Yesus. Dipulihkan dari kehilangan belum selalu kembali. Tetapi dipulihkan hati kita dari rasa kehilangan. Kenapa anak Yusuf disebut Manasye? Artinya apa? Aku sudah melupakan semua kesusahan di rumah ayahku. Artinya apa? Sangat menyakitkan. Dijual sama kokonya sendiri. Kehilangan status, martabat, kehormatan, kenyamanan. Enggak diceritakan di Alkitab. Tapi coba sedikit bayangkan Anda jadi Yusuf. Anaknya orang kaya, hidup nyaman, disayang bapak. Tiba-tiba jadi budak, dijual. Siapa yang jual? Koko sendiri. Sakit enggak? Enggak cuma sakit. Kata orang sakitnya di sini. Itulah kehilangan. Saya cerita sebagai orang yang pernah kehilangan. Saya enggak berpanjang lebar, nanti terlalu lama khotbah. Saya mau cerita tentang Ruth. Next. Banyak orang tidak pernah paham Pentakosta itu apa. Itu hari raya Shavuot. Ada 7 hari raya. Pesah, Roki tidak beragi, buah sulung, Shavuot. Hari raya 7 minggu. Di hari yang sama 7 kali 7 49 ke 50. Itu turunnya Taurat di 2 loh batu. Di hari yang sama, waktu di kamar loteng, orang Yahudi kumpul untuk merayakan hari Shavuot. Benar? Di hari yang sama, Shavuot perjanjian baru itu jadi. Yang luar biasa. Shavuot turunnya Taurat 2 loh batu. Musa turun dari gunung, apa yang terjadi? Ayo saya dibantu. Lembu emas. Ngamuk Musa, dibanting. Hari itu siapa yang di pihak saya? Di samping saya. Yang di pihaknya Musa siapa? Lewi saja. Mati berapa? 3.000. Tapi di hari Pentakosta perjanjian baru, Petrus penuh Roh Kudus berkhotbah. Berapa jiwa yang bertobat? 3.000. Sampai Paulus berkata, PL itulah Taurat itu pelayanan kematian. Injil Kristus adalah pelayanan kehidupan. Kenapa orang Yahudi membaca kitab Rut? Kitab Rut itu kitab kecil. Betul? Anda tahu nggak orang Yudaism membaca kitab Rut waktu hari Shavuot? Saya dapat penyingkapan yang bagus sekali. Saya bagikan. Ini ada namanya keluarga Elimelek. Tinggal di Bethlehem. Ini yang terakhir. Rumah roti tapi krisis pangan. Nggak ada program MBG. Keluar ke Moab. Punya suami 2 anak, Malchon sama Elion atau apa. Punya dapat istri Orfa dan suaminya mati, 2 anaknya mati. Bangkrut. Tapi mantu 2 ini apik 2. Mah, aku ikut sama mama. Ini mertua bangkrut. Tapi mantu tetap ciamik. Kalau zaman sekarang belum tentu ya. Tapi
Naomi tahu, ojo melok aku nak. Aku ya rasanya duwe anak meneh. Kalau itu lah punya anak jadi suaminya. Mosok tak bagi dua. Gitu ta. Wes cari hidup. Orpanya waras. Ya. Rut gak waras saudara. Ndak mah. Kemana engkau mati aku di situ. Bangsamu bangsaku. Allahmu Allahku. Ya wis lak kowe maksa. Pulang ke Bethlehem. Oh itu Naomi. Next. Berikutnya terus. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku apa? Ini orang kehilangan. Kehilangan apa? Suami, 2 anak, ekonomi bangkrut. Total. Terus hari berikutnya sudah tidak tahu dia di rumahnya Elimelek yang masih ada. Kamu pergi ladang mengais-ngais sisa jelai gandum. Dan Rut datang ke siapa? Familinya Naomi namanya Bos Boas. Ini bos. Ini orang melarat. Dan yang luar biasa. Boas, si bos tanya, itu perempuan siapa? Oh itu perempuan Moab, menantunya Naomi. Oh iya. Terus dipanggil, sini nak. Gak usah cari ladang lain, di sini aja. Mau minum disediain di situ. Jangan takut pegawai pria saya, laki-laki yang nakal-nakal sudah saya ketahui. Jangan ganggu kamu. Sudah ku dengar perbuatanmu sama mertuamu. Engkau gak cari orang muda, engkau setia. Terus lihat. Ini perempuan Moab melarat. Waktu saya baca itu saya gak lihat Rut, saya lihat diri saya. Perempuan tidak punya hak zaman PL, gak bisa jadi imam, gak bisa jadi nabi. Moab itu terkutuk sampai keturunan 10 tidak bisa masuk. 3 melarat. Terus waktu break lunch makan siang, Boas ngasih makan apa? Gandum bakar. Kalau sekarang ya mungkin lemper gitu ya. Saudara saya pria, saya tahu apa? Boas naksir sama Rut. Moab melarat, tapi bos itu jatuh cinta sama kita. Itulah Pentakosta. Kok bisa Pak? Karena dia Moab. Terus pulang, mama, aku wih kok akeh menurut. Yo aku bisa dapat banyak. Lawang Boas yang merintahkan, nanti ya jalan di depan ecer-ecer no sing akeh. Betul enggak? Yang enggak bisa jawab enggak pernah baca Alkitab ketoro. Boas naksir Rut. Katakan amin. Jadi sing naksir dhisik siapa? Tuhan atau kita? Tuhan. Padahal kita ini apa? Moab melarat. Loh, aneh toh? Itu loh saudara. Naomi tahu. Besok nak mandio pentahiran. Urapi anointed. Wash anointed. Pakai baju yang bagus. Itu caranya ketemu raja. Mempelai. Nanti kalau dia tidur di gudangnya gitu ya. Kira-kira gitu. Diam-diam malam kamu tidur di sampingnya kaki. Tengah malam Boas bangun, lu iki kok ana wong wedok iki sapa gitu kan gitu. Itu kalau dia teriak mati Rut itu. Perempuan jalang. Rut bilang, nah ini kita harus aktif. Tebuslah kami. Boas bilang, aku mau menebus, aku mau mengedangkan tanganku. Tapi urutannya masih ada penebus dari keluarga Elimelek. Dia panggil semua tua-tua dan keluarga. Ini siapa yang menebus keluarga Elimelek?
yang di atas Boas, lebih senior, kode. Aku siap. Oke, kalau kamu siap, yang mbok tebus itu Elimelek, Naomi, Malhon, Kilhon. Malhon itu masih punya janda, namanya Ruth, itu perempuan Moab. Wah, tidak jadi. Jadi apa artinya? Taurat tidak menyediakan anugerah buat kita. Moab. Tapi Boas. Oke, kamu gak mau. Aku yang nebus. Termasuk Ruth tak ambil jadi istriku. Ku sadari kasihmu takkan pernah berakhir. Jadi nebus itu apa? Naomi sama Ruth bukan cuma dalam arti ditebus, ditolong, dipulihkan dari kehilangan martabatnya, statusnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya Petrus khotbah tentang Yoel, dari perempuan Moab masuk ke silsilahnya Yesus. Karena Ruth itu maconnya Daud. Goyim ini masuk, dapat jatah. Itulah Pentakosta. Dahan rantingnya bahasa roh, itu dahan ranting. Grace, mercy. Mercy and grace-nya bukan cuma dosamu tak ampuni, kamu tak jadikan milikku, tak pulihkan kamu dari semua kehilangan. Dipulihkan dari hutang. Zaman tahun berapa itu Betani, saya percaya itu juga terjadi di awal kegerakan GKI Injil Kerajaan. Saya bukan orang Betani, saya punya teman Betani banyak. Di zaman 96 orang bangkrut gak bisa bayar utang, doa malam pulih. Saudara. Itu tenan, saudara. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang suka melunasi utang. Saya temukan di Alkitab, suka ngeraktir. Amin. Terakhir, enggak, ini contoh aja. Saya datang ke seminarnya Bill Johnson. Dia cerita tentang barang hilang yang bisa kembali secara supranatural. Sungguh, bukan Bill Johnson, salah satu timnya. Ini timnya tuh hebat-hebat. Saya ini dapat dari Bob Jones oleh-oleh souvenir. Kok hilang ya? Tuhan mbok kirim itu souvenir balik ya, apa caranya? Satu hari dia diliwat di dapur, lu souvenir itu bisa muncul di situ. Enggak mungkin. Dia cerita sama grup, wah ngono yo, aku kehilangan cincin kawinku. Imannya timbul, cerita itu. Sebuah yang balik cincin kawin. Itu saksi katanya. Dia buka lemari, ada sepatu yang belum pernah dipakai. Cincin kawin itu bisa di situ. Lu enggak mungkin. Pokoknya cerita yang hebat-hebat. Anda boleh coba. Saya enggak tahu ini beneran atau enggak. Saya itu sering kehilangan kunci. Sampai diomeli istri. Satu hari, ini kunciku hilang meneh. Di mana ya? Saya tuh tak pikir di tas ya. Tas itu sudah pernah tak rogoh. Terus saya ke Malang sama istri saya. Tak rogoh gak ono. Saya enggak tahu itu memang belum temuan. Saya pulang, tak coba tak rogoh mana. Tak rogoh ono. Saya minta Tuhan balik no kunciku. Tapi saya enggak cerita itu. Sesi belum tutup di situ. Sesi kedua, Bill Johnson cerita kebalik. Saya orang yang kehilangan. Istri saya meninggal. Kalau Anda tanya, saya sudah berdoa. Sudah sembahyang. Percaya kesembuhan, percaya. Hasilnya apa? Meninggal. Jawabmu apa? Dia bilang gitu. Kalau Anda tanya jawabmu apa? Saya nggak punya jawaban. Tapi jawab saya cuma satu.
Saya percaya Tuhan itu baik. Walaupun istri saya meninggal, saya percaya istri saya tidak minta, saya nangis. Aduh, di mana engkau? Dia sudah surga. Saya menikah lagi, saya sudah tua. Tapi saya akan lanjut menyelesaikan. Yang saya kaget, itu Anda pernah dengar Bill Johnson, Heaven Invade Earth? Itu yang ikut seminar, bukan KKR orang belum bertobat, baru percaya. Itu jago silat semua, pelayanan 10 tahun, 20 tahun itu kumpul di situ saudara. Pelayan-pelayan, ketemu sama pendekarnya dunia kango. Siapa terus dia tantang, siapa di antara Anda yang pernah kehilangan orang atau apapun, dia cerita investasi hilang. Angkat tangan. Saya kaget ada 50 orang dari 3.000 itu. Angkat tangan, nangis, bukan bertobat, kehilangan. Salah satu persis di depan saya. Bill Johnson tidak outer call. Yang di samping kanan kiri doakan. Saya cuma ngomong gini, that's life. Semua orang dan banyak orang pernah kehilangan hal yang berharga. Dan Tuhan adalah Tuhan yang ingin memulihkan kita dari kehilangan. Bisnis yang hancur, keluarga yang broken, anak yang hilang, whatever. Arahkan hatimu pada Tuhan. Yang naksir duluan siapa? Yesus. Tapi engkau harus aktif. Tuhan datanglah, pulihkan aku dari kehilangan. Alam, biarlah aku mengalami kebaikan-Mu.